Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Carolina Ajeng, SPD. Saya mahasiswa dan peserta PPG Guru Tertentu tahun 2025 dari Universitas Mahasaraswati Denpasar. Bidang studi Bahasa Indonesia. Nomor induk mahasiswa saya 250 186 906 0190. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMP Negeri 10 Borong. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Baik, pastikan kelas sudah rapi dan bersih. Coba lihat di sekeliling kalian, di bawah meja apakah masih ada sampah yang berserakan? Bagus, kelas sudah rapi dan bersih. Sekarang pastikan semua alat tulis dan juga sumber belajar yang kita butuhkan hari ini pastikan sudah ada di atas meja kalian masing-masing. Ya. Baik, untuk membuka dengan doa. Valeriano, silakan maju untuk bimbing doa. Teman-teman, marilah kita mempersiapkan hati untuk berdoa atas nama Bapa, atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Atas nama Bapa, atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Terima kasih pada kalian semua. Silakan duduk. Baik, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi kehadiran. Ketika namanya dipanggil, silakan angkat tangan dan katakan hadir. Yosefa Sinta Putri, Hadir, Bu. Cesarus Rahul. Hadir, Bu. Baik, semua hadir ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, silakan duduk. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang fungsi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Baik, dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Baik, seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kita melakukan ice breaking dulu. Ibu akan memberi instruksi. Baik, duduk tenang dengar instruksinya. Tepuk 1, tepuk 2. Baik, di sini ibu akan menunjukkan sebuah foto, sebuah gambar. Yang di belakang bisa lihat? Jelas ya. Ibu akan menunjukkan sebuah gambar. Nah, Lisa, Menurut saya tempat tersebut sebagai tempat wisata. sebagai tempat wisata. Yang lain ada jawaban lain, ini tempat apa? Saya Nama tempatnya pantai sepi, batu.
tempat ini, lalu dia menceritakannya kembali kepada teman yang menceritakannya dari pemandangannya, lalu apalagi suasananya. Baik. Nah, jawaban dari Dian ini menunjukkan salah satu fungsi teks laporan hasil observasi, yaitu menyampaikan informasi kepada orang lain berdasarkan hasil pengamatannya secara langsung tanpa dipengaruhi oleh pendapat pribadi atau opini pribadi pengamat. Baik. Lanjut. Mau bertanya, siapa yang gaya belajarnya suka dengan cara mengamati gambar? Yang suka belajar dengan mengamati gambar? Baik, silakan. Yang berikut, yang gaya belajarnya suka dengan cara mendengarkan audio atau mendengarkan bacaan dari teman, dari guru, berarti tergolong ke dalam kelompok auditori. Yang gaya belajarnya suka dengan cara memperagakannya secara langsung. Baik, berauditori dan juga kelompok kinestetik. Yang berikut, Ibu akan menunjukkan sebuah teks. Nah, di sini Ibu akan menunjukkan sebuah teks tentang bunga mawar. Nah, cara penyajian teks ini, yang pertama ada bagian klasifikasi umum. Jelas? Yang di belakang bisa lihat teksnya? Bisa. Baik. Mengenai objek yang diamati. Di bagian klasifikasi umum ini juga menjelaskan tentang proses pengelompokan dan juga proses mengkategorikan sebuah objek yang diamati. Objeknya adalah bunga mawar. Lanjut di bagian yang kedua, di deskripsi bagian. Ini menjelaskan tentang komponen-komponen atau bagian-bagian penting dari secara keseluruhan dari objek yang diamati. Contohnya di situ, bunga mawar memiliki struktur yang khas. Batangnya berkayu tegak dan memanjat dan berduri. Lalu bentuk daunnya, aroma bunganya, dan lain sebagainya. Nah, di deskripsi bagian ini menjelaskan tentang elemen-elemen penting atau bagian-bagian dari objek tersebut secara keseluruhan. Lalu di deskripsi manfaat. Di deskripsi manfaat ini menjelaskan tentang nilai positif keuntungan dari objek tersebut. Misalnya di sini, manfaat dari bunga mawar ini selain sebagai tanaman hias, bisa juga membuat parfum, bisa juga membuat aneka kosmetik. Itu merupakan nilai positif atau kegunaan atau manfaat dari objek bunga mawar yang Ibu tampilkan ini. Baik, sampai di sini bisa paham? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan cari. Tepuk tangan untuk cari dulu. Baik, silakan. Apa hubungannya antara gambar yang Ibu tunjukkan di awal dengan teks LHO yang baru Ibu tunjukkan? Baik, pertanyaannya bagus. Apa hubungan antara gambar yang Ibu tunjukkan di awal, gambar tentang cepi batu tadi, dengan teks yang Ibu tunjukkan di depan? Baik, hubungannya keduanya sama-sama merupakan laporan hasil observasi. Tadi di waktu Ibu tunjukkan gambar di awal, tadi ada yang mengatakan Ibu itu merupakan salah satu tempat wisata yang ada di Borong, namanya Pantai Cepi Batu. Nah, itu termasuk ke dalam klasifikasi umum. Lanjut, ada juga yang mengatakan, Ibu, di Pantai Cepi Batu itu ada pohon, ada rumah-rumah kecil untuk istirahat. Itu merupakan deskripsi bagian. Itu tergolong ke dalam deskripsi bagian. Lanjut, Ibu, tempat itu
Selain sebagai tempat wisata, bisa juga sebagai tempat rekreasi, bisa juga sebagai tempat jogging atau tempat untuk senam. Nah, itu tergolong ke dalam deskripsi manfaat dari objek tersebut. Objeknya adalah cepi batu. Nah, hubungannya dengan teks yang Ibu tunjukkan ini sama-sama merupakan laporan hasil observasi secara langsung tanpa dipengaruhi oleh perasaan penulis atau perasaan pribadi pengamat. Paham? Sudah. Kita lanjut. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi secara umum. Karena hari ini kita mempelajari materi tentang fungsi dan ciri-ciri tes laporan hasil observasi, maka Ibu akan menjelaskan dari fungsi utama tes laporan hasil observasi. Bisa baca ya? Nah, fungsi utama tes laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan tes LHO, yang pertama, memberikan informasi yang bersifat objektif dan faktual. Menyampaikan informasi yang didapatkan langsung dari hasil pengamatan tanpa dipengaruhi oleh perasaan atau pendapat pribadi pengamat. Contoh, jika kita ingin mengamati sebuah meja, laporan hasil observasi nanti akan melaporkan meja ini memiliki 4 kaki, lalu berwarna coklat keemasan, dan digunakan sebagai, selain perabot rumah tangga, bisa juga sebagai meja untuk belajar. Nah, fungsi tes laporan hasil observasi yang kedua yaitu mengklasifikasikan dan mengelompokkan objek. Contohnya tadi di tes bunga mawar ada deskripsi bagian, berarti di situ dia menjelaskan bagian-bagian penting dari objek yang diamati. Contohnya tadi bunga mawar itu batangnya berduri, lalu bentuk daun, aroma dari mawar itu sendiri. Nah, itu merupakan deskripsi bagian fungsi dari tes laporan hasil observasi yang kedua. Lalu yang ketiga, mendeskripsikan ciri-ciri umum dan khusus. Yang pertama, menggambarkan karakteristik baik umum maupun spesifik atau khusus dari sebuah objek yang diamati. Deskripsi ini mencakup sifat, ukuran, bentuk, dan lain sebagainya. Yang keempat, fungsi yang keempat, sebagai alat komunikasi ilmiah dan pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, tes laporan hasil observasi membantu siswa belajar cara mengamati, cara mendapat atau mencatat data secara objektif, dan menyusun laporan secara struktur. Contoh, kalau di dunia pendidikan di perguruan tinggi nanti waktu kuliah, ada yang namanya skripsi, tesis efektif, bersifat objektif dan juga universal. Objektif yang artinya informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan data hasil pengamatan. Tadi ada klasifikasi umum, ada deskripsi bagian, dan juga ada deskripsi manfaat. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita duduk dalam bentuk kelompok. Sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Tadi di awal Ibu sudah identifikasi gaya. Dengar baik-baik instruksinya. Untuk kelompok visual, di hadapan kalian sudah ada tes laporan hasil observasi tentang kursi belajar yang sudah dilengkapi dengan gambar yang menarik. Nah, tugas kalian sekarang adalah silakan mengamati baik-baik teksnya yang sudah dilengkapi dengan gambar tersebut, lalu secara kelompok diskusikan.
estetik. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang fungsi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kalian sekarang adalah amati objeknya dengan baik. Amati objeknya dengan baik. Lalu catatlah hasil pengamatan kalian. Baik, semua persiapkan diri untuk presentasi. Ya, masing-masing kelompok siapkan diri untuk presentasi. Baik, dengar baik-baik. Ketika kelompok lain mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas, anggota kelompok lain wajib memberi tanggapan atau menanggapi materi yang disajikan oleh kelompok yang presentasi. Paham? Kelompok visual silakan maju untuk presentasi. Mempresentasikan hasil diskusi kami kepada untuk pembaca. Saya persilakan. Berdasarkan teks yang kami amati, fungsi-fungsi teks laporan hasil. Berdasarkan teks yang kami amati,
hal baru tentang objek yang diamati. Seperti di dalam teks yang kami baca, kami dengan isinya. Gambar ini langsung bikin kami paham objeknya. Yang kedua, objektif dan faktual. Semua yang kami baca dan lihat di gambar itu sesuai kenyataan. Tidak ada pendapat pribadi, tapi langsung menjelaskan ciri-ciri kursi seperti ukuran dan bahan gambar juga mendukung bahwa ini adalah kursi asli. 3. Penjelasan detail dan lengkap. Teksnya sangat merinci semua bagian dari Kamu sudah pas? sudah. Sekian dan terima kasih. Lanjut kelompok. Pastikan hasil kerjanya dengan suara yang jelas supaya teman-teman di belakang bisa dengar. Ya, baik, silakan. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pembaca saya persilakan. Kami menemukan ciri pertama yaitu objektif. Sama seperti waktu kami mengamati kursi. Kursi memiliki warna coklat dan 4 kaki. Bahannya terbuat dari kayu. Lalu kami bandingkan dengan tes LHO yang dibagikan tadi dan menjelaskan tentang kucing. Kucing memiliki ekor dan berbulu dan suka mengeong. Dan data ini kami peroleh melalui tes LHO. Disebut kucing itu menggemaskan. Bulunya halus, sama seperti mengamati bahwa kucing itu coklat legam dan kuat. Yang ketiga, kami menemukan bahwa tes LHO itu berisi klasifikasi atau penggolongan di teks. Menjawabkan dari kelompok 3. Kursi memiliki kaki 4 dan berwarna coklat, sedangkan kucing memiliki bulu yang tebal, mempunyai ekor dan suka mengeong. Apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Dari kelompok 1. Memberikan informasi berdasarkan hasil pengamatan yang bersifat objektif, faktual, tanpa dipengaruhi perasaan pribadi. Teman-teman, itu saja hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Baik. Ibu guru dan teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami kepada pemateri. Saya persilakan. Fungsi dan ciri-ciri tes LHO yang kami dengar. Fungsi tes LHO menjelaskan dan memberi informasi. Fungsi utamanya adalah menjelaskan suatu hal secara rinci. Kami jadi tahu banyak fungsi belajar. Selain kami tidak mendengar opini atau perasaan si pembaca buku. Semuanya murni fakta dan data. Tidak ada kalimat seperti gerhana itu menakutkan atau saya kagum pada gerhana. Struktur logis seperti bahan, dimensi atau ukuran, dan terakhir menjelas manfaatnya. Jadi, meski hanya mendengar, kami bisa mengikuti alur informasinya dengan baik. Ada istilah khusus. Lanjut. Mungkin teman-teman lain ada pertanyaan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Sebutkan fungsi utama teks LHO. Kami belum dengar kalian dengar. Kami ingin menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2. Fungsi utamanya adalah menjelaskan suatu hal secara rinci. Menjelaskan satu hal secara rinci maksudnya menyampaikan informasi tentang sebuah objek yang mereka amati. Menyampaikan. Mari kita beri aplaus untuk kelompok Al-Fatih. Akan melalui HP, tapi mereka bisa
menangkap mereka bisa mengidentifikasi fungsi dan ciri-ciri teks yang mereka dengar. Lalu dari kelompok kinestetik yang dengan sedikit berbeda, dengan cara yang sedikit berbeda, mereka melakukan pengamatan secara langsung, yaitu objeknya tentang kursi. Setelah mereka amati kursi ini, mereka catat data-data fungsi dan juga ciri-ciri dari kursi ini, lalu mereka bandingkan dengan Nah, tadi adik-adik anak-anak sudah belajar banyak hal tentang fungsi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Kalian sudah mendengarkan penjelasan, berdiskusi, bahkan ada yang melakukan percobaan kecil aktual. Nah, ada lagi yang lain yang bisa tarik kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini? Ada? Baik. Jadi kalian semua sudah memahami fungsi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri yang pertama bersifat objektif dan faktual. Lalu fungsinya menyampaikan informasi kepada orang lain. Nah, untuk itu kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Maka dari itu mari kita sama-sama merefleksikan materi pelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Saya merasa senang sekali dengan materi hari ini karena sangat seru. Saya memiliki saya bisa mengetahui, mengamati dan sebagai objek atau sebuah objek atau setelah mengikuti pelajaran hari ini dia merasa seru, merasa senang, apa lagi? Bahagia, ya. Baik. Untuk itu pembelajaran hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik. Untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan belajar mengajar kita hari ini, kita akhiri dengan doa. Baik, kepada Valerian silakan maju untuk dipimpin doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa. Atas nama Bapa, ya Tuhan, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih kepadamu untuk segala perlindungan dan kami puji kini esok sepanjang segala masa. Dalam